Pakai ini aja ya. Baik. Ahabbu mastuftiha bihil kalamu alhamdu li maulana al-karim. Mi. Iya. Perkara yang paling berhak atau ucapan yang paling berhak, yang paling cocok untuk dijadikan pembuka adalah memuji kepada di Maulana Al-Karim, kepada penolong kita yang mulia. Jadi ungkapan yang paling pas, yang paling cocok dijadikan sebagai pembuka, yaitu ucapan apa? Alhamdulillah. Maksudnya pujian. Nah ini ada poin satu ya. Langsung kita ke bawah. Ke penjelasan. Bada al-muallif rahimahullah bihamdillahi subhanahu. Bada'a memulai al-muallif penulis rahimahullah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ahaqqu ma budi'a bihil kalam. Dan pujian itu adalah perkara yang atau sesuatu yang paling berhak yang dijadikan permulaan dalam sebuah ungkapan. Wa aula ma yubda'u bihi, dan yang paling utama untuk dimulai dengannya. Jadi maksudnya apapun ucapan yang akan kita ungkapkan, tulisan yang akan kita tulis, yang paling pas, yang paling utama dimulai itu dengan apa? Memuji Allah. Wallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala iftataha kitabahu bilhamdi. Iftataha membuka kitabahu Al-Quran bilhamdi dengan pujian. Maksudnya surah Al-Fatih dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun yang pertama kali turun itu bukan Al-Fatihah. Ayat atau surah yang pertama kali turun itu bukan Al-Fatihah. Iya. Waftataha, dan Allah membuka Allah membuka adadan min suwarihi, beberapa dari surah-surah Al-Quran bilhamdi dengan pujian. Jadi surah pertama dibuka dengan pujian, surah Al-Fatihah. Surah yang lain juga ada. Nanti dibawakan di bawah. Misalnya surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan.
Iya, lihat lagi ke atas. Wa afdhalul hamdi, dan seutama-utama pujian, pujian yang paling utama, ma hamida bihil karimu nafsahu, apa-apa yang al-karimu Allah hamida bihi, memuji dengannya nafsahu, kepada dirinya. Jadi pujian yang paling utama itu adalah pujian yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Dan ini Allah berhak, ya. Kalau kita nggak boleh memuji diri sendiri. Jadi kalau kita ingin memuji Allah dengan apa? Dengan sesuatu yang Allah memuji dirinya sendiri. Kalau kita ingin memuji Allah, pujilah Allah dengan sesuatu yang Allah memuji dirinya sendiri. Maka itu termasuk pujian yang paling utama. Dengan kata lain, kita mensifati sesuatu yang baik untuk Allah, sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri dengan hal itu. Fanahnu nahmaduhu bihi, maka kami memujinya dengan hal itu. Maka kita memuji Allah dengan hal itu, yakni dengan perkara yang Allah memuji dirinya sendiri. Lihat penjelasannya, nomor 2. Qauluhu fanahnu nahmaduhu bihi, kami memujinya dengan hal tersebut, ay bima hamida bihi nafsahu fi kitabihi, dengan perkara yang Allah memujinya kepada dirinya. Allah memuji dengan sesuatu tersebut kepada dirinya fi kitabihi, di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Allah memuji dirinya sendiri dengan Al-Quran yang terkandung di dalam Al-Quran. Iya. Apa misalnya? Di sini dibawakan. Lihat ke atas. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi anzala, yang telah menurunkan, ala abdihi, kepada hambanya, al-kitaba, Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikannya kebengkokan. Al-Quran itu tidak bengkok. Lihat penjelasannya nomor 3.
lamma kana mawdu'u hadzal kitabi an adabi hamalatil Qur'an wa akhlaqihim, ketika judul atau tema kitab ini tentang adab pengemban Al-Quran, an adabi hamalatul Quran, tentang tentang adab pengemban Al-Quran, wa akhlaqihim, dan akhlak mereka, maka nasibal badu, cocok memulai bihadzal hamdilillahi ta'ala, dengan pujian ini kepada Allah Ta'ala. Lihat, kan kamu itu gimana? Nggak tahu. ada yang ini. Iya, kan buku ini tuh berisi tentang Al-Quran, ya, tentang adab akhlakul Quran. Maka penulis, kata Syekh Abdul Razak, memulai dengan ayat yang berisi pujian, juga berisi tentang Al-Quran. Lihat, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi supaya nyambung gitu. Jadi supaya cocok. Pujian kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Iya. Ala mannatihil azimah, atas nikmat-nikmatnya yang besar. Atas nikmat-nikmatnya yang besar. Wa fadlihil karimi, dan keutamaannya yang mulia. Bi'inzali hadzal kitab, dengan turunnya kitab ini, ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mustamilan, yang mencakup, ala ma fihi hidayatul khalqi, yang di dalamnya berisi tentang petunjuk bagi makhluk. Wasalahuhum, kemaslahatan mereka. Wa falahuhum, dan kesuksesan mereka. Itu Al-Quran. Di Al-Quran itu ada hidayah, ada kebaikan, ada kesuksesan. Jadi di dalam Al-Quran ada hidayah, ada kebaikan, ada kesuksesan. Bagi siapa? Bagi yang mempelajarinya, bagi yang memahaminya, dan bagi yang mengamalkan. Ya. Wahadihi, dan perkara ini, akbarun ni'am,
nikmat yang paling besar. Ya. Jadi diturunkannya Al-Quran itu nikmat yang paling besar. Bagaimana tidak? Di dalamnya ada petunjuk, ada kebaikan, ada kesuksesan. Wa afdaluha 'alal itlaq, dan yang paling utama 'alal itlaq, secara mutlak. Ya. Bahkan kita dianjurkan berbahagia dengan keadaan kita sebagai seorang muslim, diberikan ilmu, diberikan Al-Quran, hendaklah kita bahagia dengan keadaan. Kita sekarang seorang muslim, ya alhamdulillah. Kita diberikan ilmu, diberikan Al-Quran. Cukup itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Jangan kita mencari kebahagiaan dengan cara yang lain selain itu. Iya. Wal muradu bi abdihi, yang dimaksud dengan hambanya, ini abdihi ya. Ala abdihi, yang dimaksud dengan hambanya di sini itu Allah menurunkan kepada hambanya. Siapa yang dimaksud hambanya? Bukan semua orang, tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hamba di sini itu maksudnya Muhammad. Karena ada orang yang menyangka Al-Quran itu katanya seharusnya tidak kepada Nabi Muhammad. Ya. Wa huwa akhirul mursalin. Beliau adalah akhir utusan. Ya. Utusan terakhir. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Jadi kalau ada yang mengaku nabi dan rasul, nah itu bohong, nggak boleh tidak percaya. Wal muradu bil kitab, yang dimaksud dengan kitab, nah ini Allah telah menurunkan kepada hambanya kitab. Apa itu kitab? Wal muradu bil kitab, yang dimaksud dengan kitab adalah Al-Quran. Wa huwa khatamul kutub. Al-Quran itu merupakan penutup kitab-kitab yang al-munazzalah, yang diturunkan. Iya. Jadi tidak ada kitab setelah Al-Quran. Wa akhirul kutub, dan terakhir kitab ahdan. Penjagaannya billahi azza wa jalla. Kitab terakhir yang Allah jaga. Wa huwa azamul kutub wa ajalluha wa afdaluha. Al-Quran adalah kitab yang paling agung, yang paling mulia, dan yang paling utama. Ini Al-Quran. Tapi sebagian orang menganggap biasa aja. Kita jujur aja pada diri kita sendiri. Lebih senang mana? Lebih betah mana diri kita ketika bersama Al-Quran atau dengan selain? Kalau kita sudah menjadikan Al-Quran ini seperti ini, mestinya kita lebih betah dengan Al-Quran dibandingkan dengan yang lain. Iya. Lalu wa wasafa tabaraka wa ta'ala,
Allah mensifati hadal kitab, kitab ini biwasfaini, dengan dua sifat. Di dalam ayat ini Allah memberikan sifat Al-Quran dengan dua sifat. Yang pertama, bi'annahu lam yaj'al lahu iwaja. Bahwasanya Allah tidak menjadikannya bengkok. Ini sifat yang pertama. Tidak ada kebengkokan padanya. Yang kedua, wa bi'annahu qayyim, dan bahasanya dia itu lurus. Ini di ayat ini ya. Sifat Al-Quran itu banyak. Sifat Al-Quran itu apa? Banyak. Tapi di ayat ini Allah memberikan dua sifat. Yang pertama, tidak ada kebengkokan padanya. Yang kedua, Al-Quran itu lurus. Tidak bengkok, ya lurus. Iya. Apa maksudnya? Lihat di bawah. Amma wasfuhu bi annahu lam yaj'al lahu iwaja. Adapun sifatnya bahwasanya Allah tidak menjadikannya bengkok, maksudnya apa? Maksudnya anna akhbarahu, bahwasanya berita-beritanya, berita-berita di dalam Al-Quran, la kadhiba fiha, tidak ada kedustaan padanya. Jadi nggak ada berita di dalam Al-Quran, nggak ada yang bohong. Semuanya apa? Benar, pasti. Jadi beritanya tidak ada yang bohong. Itu Al-Quran. Wa awamirahu la zulma fiha, dan perintah-perintahnya tidak ada yang zalim padanya. Jadi nggak ada perintah Al-Quran itu yang menzalimi manusia. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran yang menzalimi manusia. Tapi kenapa sebagian orang ketika mendengar perintah di dalam Al-Quran dia sakit hati atau merasa tersindir dan sebagainya? Yang salah bukan Al-Qurannya, tapi orang itunya, hatinya penyakitan. Kan kemarin di tafsir kita jelaskan, orang munafik itu ketika mendengar Al-Quran seperti apa? Mendengar petir. Ya. Nggak mau, mereka nggak suka. Kalau kita orang beriman, Al-Quran itu seperti hujan mengenai tanah yang subur. Dalam hadis dikatakan demikian. Hujan jatuh ke tanah yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fahuwa kitabun la iwaja fi, maka dia adalah kitab yang tidak ada kebengkokan padanya. Kitab tidak ada kebengkokan padanya. Fala kadhiba fi akhbarihi, tidak ada kedustaan di dalam berita-beritanya. Wala zulma fi awamirihi, dan tidak ada kezaliman di dalam perintah-perintahnya. Itu Al-Quran. Beritanya nggak ada yang bohong. Perintahnya tidak ada yang menzalimi. Coba aja cek. Semua perintah yang ada di dalam Al-Quran itu membawa kebaikan. Tapi hati kita atau hati sebagian manusia nggak suka. Itu karakter watak buruk manusia. Sampai dikatakan oleh sebagian nabi itu ketika dakwah, walakin la tuhibun nasihin. Ini dikatakan oleh Nabi
Syuaib kalau tidak salah ya. Aku sudah menasehati kalian, tapi kalian tuh nggak suka dengan nasihat. Kalian tuh tidak suka dengan. Kalau kita, hati kita subur, ya, itu ketika dinasehati itu senang. Karena ada orang yang meluruskan kita. Tapi kalau hatinya kotor, ketika dinasehati itu biasanya ngelawan, gak terima. Baik, itu sifat yang pertama. Jadi Al-Quran tidak ada kebekokan, itu maksudnya kabarnya tidak ada yang dusta, perintahnya tidak ada yang menzolim. Iya. Wa ma'na wasfuhu bi annahu qayyim, dan makna bahwasanya sifatnya itu lurus, ay mustaqim, lurus. Wa akhbaruhu akhbaru fadlin wa khairin. Kabar-kabarnya, berita-beritanya adalah berita yang utama dan baik. Jadi kalau kita ingin tahu berita utama dan terbaik, itu berita yang ada di Al-Quran. Kalau di TV, berita kejadian hari ini dan sebagainya, ya itu manfaat, tapi manfaat seketika. Tapi Al-Quran ini, orang betapa penasaran dengan kejadian terupdate hari ini. Dia lihat koran, dia lihat medsos dan sebagainya. Enggak pernah dia menengok bagaimana berita nanti setelah dia mati. Al-Quran itu mengabarkan hal itu. Jadi beritanya itu berita yang utama dan berisi apa? Kebaikan. Itu maksud qayyim, itu lurus, itu beritanya utama dan berisi kebaikan. Tufdi bil abdi, yang membimbing kepada hamba ila kulli fadilatin, kepada setiap keutamaan, warifatin, dan ketinggian. Jadi kalau hati kita sudah percaya dengan Al-Quran, berita Al-Quran, itu akan membimbing kepada keutamaan dan ketinggian. Contoh, ketika kita mendengar orang yang beramal soleh, kata Al-Quran akan mendapatkan pahala. Kabar berita tersebut akan membimbing kita untuk melakukan amal soleh. Kalau kita iman, kecuali kita nggak iman, nggak percaya, ya. Dan akan senang kita ketika ada fadilah, keutamaan amal. Nanti orang yang seperti ini akan seperti ini. Dan cukuplah, ya, orang yang beramal soleh itu masuk surga, udah itu. Ya. Orang yang beriman, beramal soleh, masuk surga, udah aja. Cuman kebanyakan manusia lebih senang fadilah amal itu dunia. Kamu beramal ini, nanti sukses. Nanti sukses, nanti kamu jadi A, B, C, D. Salah tuh niat. Pas diamalkan, qadarullah nggak jadi. Akhirnya dia di dunia nggak dapat, di akhirat bukan nggak dapat, dapat siksa. Orang yang beramal niatnya dunia itu
dia tidak akan dapat di dunia kecuali yang memang porsi takdirnya, dan di akhirat dia malah dapat siksa, rugi. Orang tuh senang kalau ini amalkan ini, nanti hidup kamu akan ini. Itu nggak ada sahabat yang bertanya seperti itu. Dulu sahabat itu nanya bagaimana masuk surga, bagaimana dapat kedudukan di surga, bagaimana selamat dari neraka, itu aja. Kalau sekarang kan kebanyakan tuh kiat sukses menjemput rizki, kiat sukses menjemput jodoh. Itu yang paling banyak digandrungi. Padahal hal-hal tersebut betul kita wajib ya. Mencari rizki wajib hukum. Tapi sekedarnya yang utama itu kita mati-matian. Coba lihat di dalam contoh dalam surah apa namanya Al-Mutaffifin, di awal ayat Allah kecam orang-orang yang licik. Lalu Allah kecam orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian Allah puji orang-orang yang beramal. Lalu Allah terangkan tentang balasan berupa surga dan keindahan-keindahan. Lalu Allah sisipkan ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, dalam perkara itu, maksudnya surga dan sebagainya. Falyatanafasil mutanafisun, sok berlomba mati-matian. Jadi tanafus yang sesungguhnya kita ingin meraih surga. Perkara dunia mah kalau kita kadar rezekinya segitu, mau gimana pun usaha juga segitu aja. Ada orang yang usaha mati-matian ya segitu aja. Ada orang yang santai tapi banyak. Karena dunia itu bukan tanda Allah cinta, bukan. Itu memang udah takdirnya aja segitu. Allah takdirkan segitu. Iya. Kita balik lagi. Jadi berita-berita di dalam Al-Quran itu isinya keutamaan, kebaikan yang bisa membimbing seorang hamba memperoleh keutamaan, ketinggian. Ya. Wa awamiruhu awamiru sholahin wa zakah. Dan perintah-perintahnya adalah perintah-perintah kepada kebaikan, wa zakah, dan kesucian. Jadi kalau ada perintah di dalam Al-Quran, maka perintah tersebut isinya berisi tentang kebaikan dan kesucian bagi kita. Tufdi bil abdi ila alid darajat, yang membimbing pada seorang hamba untuk memperoleh ila alid darajat, derajat-derajat yang tinggi. Wa rafi'ir rutab, dan ketinggian rutbi apa? Ketinggian derajat, ya. Iya, perintah itu perintah dari Allah. Kalau kita laksanakan itu membawa kebaikan dan kesucian. Kalau kita laksanakan juga, itu akan menjadikan derajat kita di surga itu tinggi. Ingat ayat. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap ranking jabatan di surga itu tergantung amal. Jadi kita jangan cemas gitu ya, ketika di dunia tidak punya ranking, tidak punya jabatan di hadapan manusia. Karena jabatan yang sesungguhnya nanti di akhir. Di dunia orang punya jabatan, belum tentu itu bisa menyelamatkan dia dari neraka atau memasukkan dia ke dalam surga. Karena jangankan jabatan mengurus banyak orang, kita terhadap diri kita sendiri, keluarga,
belum tentu nanti bisa mempertanggungjawab, apalagi mengurus urusan banyak orang. Maka kalau kita ingin level nanti di surga tinggi, perhatikan amalan kita. Kita harus punya simpanan amal yang terus mengalir bagi kita. Yang punya harta silakan hartanya pakai. Yang punya ilmu, ilmunya manfaatkan. Yang nggak punya apapun, ini kata sahabat. Dulu sahabat ada yang cemburu kepada sahabat yang lain yang amalnya banyak, bisa berinfak dan sebagainya. Dia nggak punya apa-apa. Apa kata Nabi? Tahan dirimu, jangan sampai merugikan orang lain. Maka itu adalah sedekah bagi dirimu sendiri. Itu Islam. Jadi kalau kita nggak punya harta untuk sedekah, nggak punya ilmu untuk diamalkan, nggak punya tenaga untuk disumbangkan, paling minimal apa? Kita tidak mengganggu orang lain. Itu jadi sedekah. Iya. Wah, jadi tadi ayatnya ingat ya. Walikulli darajatun mimma amin. Setiap derajat di surga itu tergantung amal-amal kita sekarang. Kita nggak tahu ya. Ya kita yang hadir semua di sini tuh nanti di akhirat siapa yang paling tinggi derajatnya nggak ada tahu. Karena yang Allah lihat selain amalan hati kita, dan hati kita tuh nggak ada yang tahu selain kita sendiri dan Allah. Ya. Bisa jadi ada orang yang kita pandang sepele, tapi dia lebih ikhlas. Itu nanti di akhirat levelnya tinggi. Orang yang paling baik hatinya itu paling tinggi. Makanya dikatakan orang yang masuk surga itu hatinya seperti hati burung. Hatinya seperti hati burung. Maksudnya apa? Kuat tawakalnya, kuat takutnya, dan hati burung itu lemah lembut. Hati burung itu lemah lembut. Itu nanti masuk surga orang-orang seperti itu. Iya. Wahidayatuhu, dan petunjuknya siratum mustaqim, merupakan jalan yang lurus. Iya. Kan kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Di antara arti jalan yang lurus, kata para ulama, adalah Al-Quran. Jadi, siratal mustaqim itu ada beberapa arti. Arti pertama Islam. Arti kedua Al-Quran. Ya. Arti ketiga Sunnah. Bahkan ada yang menyebutkan arti keempat itu sahabat. Jadi ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maksudnya ya Allah, bimbing kami tetap di dalam agama Islam, mengamalkan Al-Quran, mengikuti sunnah, dan beragama seperti agamanya para sahabat. Itu jalan yang lurus. Kalau ada orang yang berdoa, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, tapi nggak pernah baca Quran, ya jangankan faham, bacanya nggak pernah gitu. Gimana dia dapat jalan yang lurus? Tufdi, yang membimbing, biman lazimaha, bagi orang yang komitmen, ila jannatin na'im, menuju ke surga yang penuh kenikmatan. Nah ini endingnya Al-Quran itu bisa membimbing kemana? Ke surga. Tapi ini ada syaratnya. Biman lazimaha. Orang yang komitmen terhadap, komitmen dalam membaca, komitmen dalam mengamalkan. Ya, ya,
Ini ayat pertama. Lalu selanjutnya qayyima. Nah ini qayyima sebagai bimbingan yang lurus. Liyunzira, untuk dijadikan peringatan. Agar Nabi itu memperingatkan atau Al-Quran tersebut memperingatkan. Ba'san syadida, terhadap siksa yang pedih. Min ladunhu, dari sisi Allah. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Nah ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tadi sifatnya tidak bengkok, lurus, terus berisi tentang peringatan azab dan kabar gembira bagi orang beriman. Itu Al-Quran. Lihat penjelasannya. Fahuwa, maka Al-Quran itu kitabu nidaratin. Kitab yang berisi nidarah, ancaman. Wa bisyarah, dan kabar gembira. Jadi di dalam Al-Quran itu berisi apa? Ancaman dan kabar gembira. Nidaratun liman asa, ancaman bagi orang yang asa, durhaka, membangkang, wa a'rada, berpaling, wa takabbara, sombong, wa jahada, menentang, wa anada, dan menentang. Minal adabis syadid, berupa siksa yang pedih. Jadi Al-Quran itu isinya ancaman, ancaman siksa yang maksiat, yang durhaka, diancam dengan apa? Siksa yang pedih. Coba lihat di Al-Quran, orang kafir, orang durhaka diberikan ending dengan neraka. Alladzi a'addahu Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah menyediakan siksa itu lil mu'ridin al-mu'anidin al-mustakbirin al-zalimin, bagi orang-orang yang mu'ridin, berpaling, al-mu'anidin, menentang, al-mustakbirin, sombong, al-zalimin, yang zalim. Nah ini. Jadi Allah sengaja menyiapkan siksa bagi orang-orang ini. Kita kalau nggak mau kena siksa itu, jangan menjadi orang-orang seperti itu. Kemudian Al-Quran juga isyarah, kabar gembira. Bagi siapa? Nah ini kadang orang kalau berbicara tentang surga, seolah dia menjadi ahlul jannah. Pede gitu. Saya muslim nih, pasti masuk surga. Iya betul, pasti. Tapi ada syaratnya. Siapa kabar gembira ini? Berita gembira ini buat siapa? Liman waffaqahullahu subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang Allah memberikan taufik kepada mereka, lil imani bih, untuk beriman kepadanya. Nah ini orang yang diberikan taufik untuk beriman kepada Allah, wa bima amara bihi, dan terhadap apa-apa yang Allah perintahkan.
ingin masuk surga tapi nggak beriman pada Allah, nggak mau beriman kepada yang Allah perintahkan. Waluzumi ta'ati, dan komitmen mentaatinya. Kalau nggak komitmen dalam taat, ya jangan pede bisa masuk surga. Wa ibadati, dan komitmen beribadah kepadanya. Wa fi'lil a'mali shalihat, dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Nah, ini kabar gembira. Sehingga apa? Kalau kita sekarang ya di dunia berusaha beriman, berusaha taat, berusaha ibadah, berusaha mengamalkan amalan soleh, mudah-mudahan kita berbesar hati, kita mendapatkan kabar gembira ini. Ya, seperti kabar gembira ini akan kita dapati bukan sekarang ya. Kabar gembira yang akan kita dapati kalau kita beramal soleh, amal soleh kita diterima atau enggak, awal mula kita akan tahu kita ini akan berada di atas kebaikan atau tidak pas sekarat. Itu kita baru akan tahu nasib kita sesungguhnya. Kalau ketika sekaratul maut, ya, kita dijemput oleh malaikat yang menawan, dalam hadis dikatakan pakai serba putih. Udah itu, bismillah kita sukses nanti seterusnya. Tapi kalau nanti pas dicabut nyawa kita, didatangi oleh para malaikat yang serba hitam, menakutkan, nah itu udah. Ya, kalaupun masuk surga, diazab dulu di neraka. Ya, karena itu tanda kebaikan. Itu pas sekarat kita. Ya. Adapun sekarang kita beramal, coba. Kita beramal soleh, sholat, dan sebagainya. Setelah itu kan bisa jadi atau barangkali kita merasa biasa saja. Bahkan orang yang nggak sholat, misalkan dia cuek saja, dibiarkan dan sebagainya. Itu di dunia sekarang. Nanti aslinya awal mula kita akan mendapati kabar gembira, nasib kita itu nanti pas sakaratul maut. Ya. Lalu pas di kuburan, yang ayat tentang istiqomah, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan khawatir, jangan bersedih. Nasibmu sekarang, dan jangan khawatir, jangan bersedih atas keluargamu yang kau tinggalkan di dunia. Itu ya, dalam barzakh. Iya. Jadi kita kembali ke atas dan memberikan kabar gembira kepada orang beriman. Siapa orang beriman? Allah sebutkan, alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan kesolehan, amal soleh. Ya, orang yang mengerjakan apa? Amal soleh. Anna lahum ajran hasanah, bahwasanya bagi mereka pahala yang baik. Makisina fihi abada, mereka tinggal di dalam surga itu selama-lamanya. Jadi berikan kabar gembira kepada orang beriman. Tidak cukup beriman, tapi ini dibuktikan dengan apa? Amalan soleh. Apa kabar gembiranya? Mereka akan mendapatkan pahala yang
Baik. Apa itu? Lihat. Ai al-jannah, yaitu surga. Wal fauzu, dan kesuksesan, biridwanillahi azza wa jalla, dengan mendapatkan keridhaan Allah azza wa jalla. Keridhaan Allah itu, Allah ridho itu kalau kita masuk surga. Itu Allah ridho. Coba lihat ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu, sebelumnya itu pasti tentang surga. Ini sebagai bantahan bagi sebagian orang yang menganggap beramal itu jangan pengen surga. Pengen apa tuh? Pengen ridho Allah. Ya gimana ridho Allah? Ya pokoknya Allah ridho. Kalaupun ke neraka katanya yang penting Allah ridho. Ini jaka sembung namanya. Ya. Jadi beramal itu justru agar kita ikhlas harus pengen surga. Coba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah dalam Al-Quran, kalau menyuruh amal, suatu amal, mesti iming-imingnya apa? Surga. Nabi pun demikian. Bahkan amalan yang ringan sekalipun, ya, itu diiming-imingi dengan surga. Dan di sini menunjukkan juga, ingat majelis ilmu itu ya, seperti sebelumnya pernah dibahas, yang paling sering Nabi ingatkan kepada sahabat itu dua aja, surga atau neraka. Karena tempat terakhir kita tuh hanya itu. Kalau nggak surga ya, kita bagaimana bersiap memantaskan diri tinggal di mana nanti. Makanya para sahabat demikian kan pengakuan mereka. Nabi itu yudzakkiruna, sering mengingatkan kami dengan surga dan neraka, kata para sahabat. Seolah-olah kami itu melihat surga di depan mata. Ini menunjukkan kalau majelis ilmu itu ingin ada pengaruh terhadap keimanan, mulai dengan keimanan hal seperti ini. Tapi berimbang ya, penjelasan surga dan neraka. Penjelasan surga agar kita optimis. Penjelasan neraka agar kita tidak sembarangan dalam berbuat dosa. Karena ada orang yang pede sekali masuk surga. Dia tidak berusaha menjauhkan perbuatan dosa. Jangan juga terus menceritakan neraka, nanti putus asa. Dia harus berimbang. Khalidina bihadan na'imi abadal abad. Kekal di dalam nikmat ini selama-lamanya. Ya. Nah itu kenikmatan surga. Kalau ada ayat yang tentang surga ini ya, atau ayat tentang neraka, kita berdoa dalam hati kita. Cukup doanya singkat. Kalau ada ayat tentang surga, kita doa Allahumma inni as'alukal jannah. Atau as'alukal jannah. Atau bahasa kita, ya Allah, aku mohon surga kepada. Kalau ada ayat tentang neraka, kita berdoa, ya Allah, aku berlindung dari neraka. Itu yang mesti kita dilakukan dalam ketika membaca Al-Quran. Baik, segitu dulu ya untuk kajian kita. Semoga bermanfaat. Kita istirahat dulu. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.